Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya Pendeta Nikolaus Sitandana kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul hidup berfokus kepada kekekalan. Sekali lagi, hidup berfokus kepada kekekalan. Saudara terkasih, beberapa waktu ini saya melihat kondisi berat badan saya semakin meningkat. Karenanya istri saya untuk menyarankan untuk kembali melakukan aktivitas olahraga. Mungkin karena intensitas makan saya meningkat, membuat badan saya, perut saya semakin besar, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk berolahraga, walaupun saya lakukan di rumah dengan memutar YouTube, saudara. Dan saya bersenam setiap pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, apa yang kemudian mendorong istri saya dan saya untuk kemudian berolahraga, saudara yang terkasih? Tentunya ada satu harapan supaya tubuh saya menjadi sehat dan bugar, tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sebab memang ketika kita berolahraga maka ada beberapa manfaat kesehatan yang akan kita peroleh, di antaranya saudara, yaitu yang pertama dapat menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Yang kedua dapat membakar kalori di dalam tubuh kita. Yang ketiga dapat menyehatkan jantung kita, saudara. Dan yang keempat, saudara yang terkasih, mencegah terjadinya obesitas dan sejumlah manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Pada intinya tujuan daripada berolahraga adalah supaya tubuh menjadi sehat dan bugar. Bahkan kerinduan setiap orang ialah supaya umurnya menjadi panjang ketika ia ada di muka bumi ini. Karena hal inilah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak sedikit orang menginvestasikan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran, dan harta mereka. Untuk apa? Untuk mencapai kebugaran tubuh, untuk mencapai kesehatan yang prima. Walaupun sebenarnya hanya sesaat ketika masih ada di bumi yang singkat ini, saudaraku yang terkasih. Apa yang membuat mereka berani berinvestasi, berani menginvestasikan banyak hal untuk olahraga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan? Sekali lagi, karena mereka melihat di dalamnya ada satu harapan supaya mereka sehat dan panjang umur. Jadi fokus mereka adalah sehat dan panjang umur, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah fokus Anda dan saya hanya sebatas itu? Hanya sejauh itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Bagaimana dengan hidup kekekalan saudara? Adakah juga menjadi prioritas hidup kita, saudara? Dan berani menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran, dan harta benda kita juga, saudara. Lalu apa kata Rasul Paulus terkait dengan hal itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, saya bacakan buat kita sekalian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus menegaskan di sini, saudaraku yang terkasih, bahwa latihan badani terbatas gunanya. Hanya sebatas ketika kita di dunia ini, saudaraku. Selama kita menghidupi tubuh ini dengan umur yang Tuhan kasih, mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin 100 tahun. Berapapun deretan angka yang saya sebutkan yang menurut kita panjang, saudaraku, tetapi kata Alkitab itu begitu singkat dan tidak bisa disandingkan dengan jaminan kekekalan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Rasul Paulus menegaskan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, karena bukan hanya ketika kita hidup dalam pemeliharaannya di muka bumi ini, saudaraku, akan tetapi hidup yang akan datang.
kekal selama-lamanya di surga yang tidak dapat dibatasi oleh waktu dan ruang, saudara. Karena itu, kembali Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Perhatikan baik kalimat ini. Latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Rasul Paulus lebih menekankan latihan untuk beribadah, saudara. Latihan beribadah berisi tentang kondisi rohani kita yang harus diperjuangkan, kondisi batinnya kita yang harus diperjuangkan, yang menyangkut tentang kehidupan yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dari penjelasan tersebut, saudaraku, maka dapat saya simpulkan bahwa realita rohani itu lebih nyata, lebih real adanya ketimbang hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmania. Maka itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk fokus pada hal-hal yang bersifat kekal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang benar-benar nyata, ya. Bukan berarti bahwa hal-hal yang jasmania tidak diperlukan atau diabaikan saja, saudara. Sebab di dalam tubuh yang sehat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa melayani Allah. Sebab Allah juga yang menciptakan tubuh dan kebendaan yang ada di sekitar kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengusahakan dan memeliharanya. Namun skala prioritas yang perlu diberi nilai, saudaraku, yang perlu diperjuangkan, yang paling utama adalah bagaimana kita memfokuskan diri kita kepada kekekalan. Karenanya, saudaraku yang terkasih, marilah kita beri waktu, pikiran, tenaga yang lebih berkualitas. Bahkan harta sebagai investasi yang terbaik untuk perkara-perkara rohania dan batinnya kita yang bersifat kekal itu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.